Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيا بالتقوى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Para jamaah sehat? Alhamdulillah. Pagi hari ini di waktu yang mustajab insyaallah, di tempat yang Allah muliakan, Al-Fakir senang, Al-Fakir bahagia berjumpa dan bisa menatap wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang insyaallah kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insyaallah wajah yang bercahaya ini bukan karena terangnya lampu, tapi insyaallah karena pancaran keimanan, karena ketakwaan dan kesalehan di dalam hati yang kemudian itu Allah perlihatkan lewat wajah-wajah kita. Pagi hari ini bercahaya dan bahagia insyaallah. Amin. Bahagia di dunia, bahagia nanti di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita niatkan Allah mudahkan untuk kita lakukan. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang ingin kita lakukan tidak akan pernah bisa terrealisasi, tidak akan pernah terwujud walaupun itu kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian kita sering mengucapkan nasta'inuhu wa nastahdi. Kita mohon pertolongan kepadanya dan kita minta petunjuk kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda Allah mencintai dan menyayangi seorang hamba adalah ketika Allah mempermudah, Allah berikan fasilitas seorang hamba tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Nabi SAW juga menyampaikan, "Man yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara Allah mencintai, tanda-tanda Allah mencintai dan menyayangi hamba adalah ketika Allah berikan jalan hamba tersebut untuk memahami agama ini. Yufaqihu fid din, dia mengerti urusan agamanya. Dan faqih tentunya dalam agama dengan levelnya yang tinggi sampai yang terendah, itu bagian dari tanda Allah mencintainya. Dan menjadi faqih dalam agama tidak harus menjadi mufti.
tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi tuan guru. Kalau saya orang NTB Lombok, makanya dipanggil tuan guru tadi. Ya tuan guru di daerah kami ya panggilan ustaz. Tidak harus menjadi tuan guru, tidak harus menjadi kiai. Tapi bagaimana kemudian ilmu kita dapatkan, kita amalkan. Insya Allah ini tanda Allah mencintai dan menyayangi kita. Bersyukur kita di pagi hari ini, Allah mudahkan kita untuk memahami agama. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Kita berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah, semoga nanti kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita yang mulia yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kencang aminnya. Amin. Amin. Karena ini permintaan bertemu dan berjumpa bersama Nabi nanti di akhirat. Amin. Amin. Qabul ya Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini tadi disebutkan adalah kajian spesial memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Hanya kemarin itu. Ya, kemarin memperingati tahun baru, sekarang sudah memperingati lagi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, begitu cepat waktu ini berlalu. Sudah tiba-tiba satu tahun, tanpa terasa, tanpa disadari bertambah umur dan usia. Semakin bertambah umur dan usia, makin dekat dengan pusara. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, begitu cepat waktu ini berlalu. Kita memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Nah, ada hal penting yang mungkin kita perlu sampaikan dan mungkin tidak banyak yang mengetahui perkara ini. Memperingati tahun baru Hijriah ini sesungguhnya bukan di bulan Muharram itu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memperingati tahun baru Hijriah adalah pada bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah bulan pertama dalam hitungan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai akhirnya. Nah, kita memperingati tahun baru Hijriah itu jangan beranggapan atau kita memperbaiki ilmu kita. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa pada bulan Muharram itulah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita peringati hijrahnya Nabi di bulan Muharram. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, berangkat dari Mekah ke kota Madinah dengan dinamikanya, dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keselamatan beliau. Beliau berangkat pada tanggal 27 Safar. Kalau hitungan bulan, Safar adalah bulan setelah bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau berangkat itu tanggal 27 Safar. Ini ditulis dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Kitab yang berbicara tentang perjalanan hidup Nabi SAW yang terbaik. Yang dikenal dalam dunia Islam Ar-Rahiqil Makhtum. Karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian dijelaskan beliau sampai di kota Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian beliau menetap di situ kira-kira 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Beliau sampai di Senin, menetap sampai hari Jumat di waktu duha. Beliau kemudian berangkat masuk ke kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berangkatnya Nabi hijrah itu dari kota Makkah menuju kota Madinah yang waktu itu disebut dengan kota Yathrib
pada bulan Safar. Sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Akhir Safar berangkat di awal bulan Rabiul Awal sampai di kota Madinah. Dengan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah bukan dalam keadaan tenang, damai, akan tetapi mata-mata orang-orang Quraisy, panah-panah mereka, pedang-pedang mereka terhunus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tahun baru Hijriah adalah tahun baru umat Islam. Yang penanggalan Hijriah berpatokan dengan perputaran matahari atau bulan. Bulan. Itu disebut dengan apa? Qamariyah. Qamar artinya bulan. Syamsun artinya matahari, qamariyah syamsiyah. Tahun baru Hijriah berpatokan dengan berputarnya bulan. Nah, poin yang ingin kami sampaikan juga bahwa Islam juga menggunakan hitungan matahari dalam menentukan ibadah. Kita tidak boleh kemudian nggak boleh pakai hitungan syamsiah. Kenapa? Itu adalah hitungannya orang Nasrani umpamanya. Kalau kaitannya dengan hitungan. Kedua tanda-tanda kekuasaan Allah ini, rembulan dan matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya Allah gunakan sebagai panduan umat Islam untuk menentukan ibadah. Bulan, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan, wahai Muhammad, tentang bulan sabit. Nanya Nabi tentang bulan sabit, wahai Muhammad, kenapa bulan itu tiba-tiba sabit, setelahnya besar-besar, terus purnama, sabit lagi? Dia tanya Nabi, memang Nabi punya ilmu apa gitu? Ilmu tentang alam. Nabi tidak jawab, Al-Quran yang menjawab. Ketika dia bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit itu, katakan, kul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah sebagai panduan manusia untuk menghitung waktu. Mawaqitu linnas wal hajj, penentuan ibadah haji. Jadi bulan Qamariyah adalah bulan waktu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan ibadah. Matahari, ada ibadah kita yang ditentukan oleh matahari, Pak. Biar kita ini kita nggak boleh menggunakan kalender Masehi, jangan sampai begitu. Nggak boleh hitungan matahari, karena ada orang yang terlalu tasyadud itu tasyadud. Terlalu semangat gitu. Pokoknya harus hitungan Qamariyah, matahari. Ada ibadah kita yang hitungannya gunakan matahari? Ada nggak? Apa? Salat. Iya. Matahari disebutkan. Salat nanti kira-kira setelah sekian menit terbitnya matahari katanya. Ya, patokannya matahari. Tulu artinya terbit matahari. Ghurub artinya terbenam matahari. Kita sholat zuhur, kalau melihat fikih-fikih Islam, ya kita fikih, kita diberikan panduan sholat subuh. Kapan sholat subuh? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ila tulu'is syams, sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu zuhur kapan? Ba'da zawal, setelah sedikit ya zawal itu tergelincirnya matahari.
pas di atas kepala sehingga tidak ada bayangan, itu belum waktu zuhur. Nah, tapi kalau sudah kelihatan bayangan agak ke arah barat matahari, masuk waktu zuhur. Iya. Kemudian waktu maghrib, kapan waktu maghrib tiba? Iya. Hitungannya bulan atau matahari? Matahari. Ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari. Nah, ini adalah matahari, bulan adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaannya dan sebagai hitungan untuk menentukan ibadah. Jadi silahkan kita gunakan bulan qamariyah, silahkan gunakan bulan syamsiyah. Kaitannya untuk kita gunakan, nggak masalah. Ya. HP siapapun yang buat, silahkan gunakan. Tapi kalau kaitannya dengan akidah, baru di situ kita bicara tentang akidah. Ya, bicara tentang akidah. Kalau mereka-mereka yang menggunakan hitungan matahari, kemudian kaitannya dengan akidah, nggak boleh kita ikuti. Nah, ini dua penting yang saya buka pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu di bulan Safar, dan dua makhluk Allah, al-qamar wasyams, bulan dan matahari, adalah dua tanda Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya yang kita gunakan dalam menghitung, baik itu kaitannya dengan ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hijrah. Kita sering mendengar istilah hijrah. Apa itu hijrah? Kalau dalam bahasa disebutkan al-hijrah hiya at-tarku. Hijrah itu adalah meninggalkan. Itu kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, berarti beliau sedang meninggalkan kota yang beliau cintai, yang beliau sayangi, menuju kota Madinah. Atarku, meninggalkan. Makna bahasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-hijrah, hijrah itu adalah man yahjurus sayyi'at, orang yang meninggalkan keburukan. Itulah orang yang hijrah. Orang yang mengintrospeksi dirinya, apakah selama ini sudah menjadi seorang muslim yang baik atau tidak? Apakah sudah sempurna ibadah atau tidak? Apakah bekal untuk kembali kepada Allah sudah cukup atau tidak? Kemudian dia mengintrospeksi dirinya. Dan dia menemukan bahwa, oh ternyata banyak perkara-perkara yang Allah tidak redha masih dilakukan dan seterusnya. Kemudian dia tinggalkan perkara-perkara itu. Inilah orang yang hijrah. Jadi hijrah ini akan terbuka bagi manusia ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Hanya saja hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kotanya untuk menjaga akidah, menjaga agama. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi. Nabi sudah menjamin. Nabi sudah menjamin bahwa umat Islam sampai akhir zaman nanti dia akan tetap bisa menjaga dirinya. Tidak akan pernah ada umat yang terusir dari negerinya, ya, kemudian dia harus pindah karena tidak bisa menjalankan agamanya. Nabi sudah menjamin itu. Yang ada adalah sekarang kita hijrah dari sesuatu hal yang Allah tidak redai menuju perkara-perkara yang Allah redai, yang Allah cintai. Dan orang yang hijrah diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan temukan ayat-ayat tentang hijrah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka hajaru, berhijrah. Setelah kata iman disebut kata hijrah. Wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh. Nah, ketika seseorang ada keinginan, semangat untuk hijrah, disitulah kemudian dituntut untuk apa? Membuktikan semangat hijrah tadi. Karena Allah ingin lihat apakah betul-betul niat hijrah ini, meninggalkan yang Allah tidak suka, yang tidak diridhai oleh Allah, apakah betul-betul sungguh-sungguh atau tidak. Makanya kemudian Allah sebutkan wajahadu, bersungguh-sungguh. Karena yang dituntut ini kan sungguh-sungguh. Apakah benar atau tidak? Niat hijrah benar atau tidak? Ikhlas atau tidak? Allah ingin kita buktikan niat itu. Wajahadu fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang sudah berazam, sudah berniat untuk mulai memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan perkara-perkara yang Allah tidak redha, di situ Allah ingin lihat kesungguh-sungguhan kita. Apabila kemudian sungguh-sungguh, maka Allah akan turunkan rahmat-Nya. Hijrah dari bermusuhan menjadi perdamaian. Hijrah dari saling membenci menjadi saling menyayangi. Hijrah dari saling sikut sana, sikut sini, saling merangkul, saling menguatkan. Itu hijrah. Jadi momentum hijrah berarti penting untuk kita peringatkan. Dan barang siapa yang kemudian niatnya tadi fisabilillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatullah, Allah akan berikan rahmatnya. Yang tadinya kita tidak bersatu, tapi karena niat hijrah, ayo sama-sama kita bersatu, Allah turunkan rahmatnya. Yang tadinya mungkin satu sama lain masih ada hikdun, saling dengki, saling iri, saling benci, ayo sama-sama kita hijrah. Meninggalkan penyakit-penyakit hati itu, menguatkan saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Ulaika yarjuna rahmatullah, Allah rahmati. Allah akan rahmati. Mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah, apa yang didapatkan? Diberikan tuntunan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah. Wajahadu, berjuang. Nah, ketika Allah menyebut wajahadu, berjuang, coba kita flashback bagaimana perjuangan Nabi SAW ketika beliau hijrah dan para sahabat. Ini kalau kita bicara bagaimana hijrahnya Nabi SAW, Safir Rahman Al-Mubarakfuri itu menulis kitab beliau. Ya, kalau kita bahas ya, berapa kali pertemuan itu, kita ringkas bagaimana Nabi SAW beliau kemudian meninggalkan kota Mekah. Kota ini adalah kota yang dimuliakan oleh Allah. Ada kota yang lebih mulia dari kota Mekah? Hah? Ada? Enggak ada. Tidak ada kota yang lebih mulia dari Makkatul Mukarramah. Enggak ada. Ini kota yang mulia dan Nabi tahu kemuliaan itu. Kemudian diusir, dimusuhi, ingin dibunuh Nabi SAW. Padahal beliau ini, Nabi SAW diingatkan orang-orang Quraisy, kalian musuhi, kalian bunuh, ingin bunuh, kalian usir. Coba lihat siapa Muhammad SAW. Orang yang kalian katakan Al-Amin, dipercaya. Lihat siapa ayahnya, lihat siapa kakek buyutnya. Bukankah kakek buyutnya dulu yang melindungi Ka'bah yang kalian agungkan itu? Ingat peristiwa tahun gajah. Raja Abraha yang datang dari mana? Dari Yaman, ingin menghancurkan kota itu.
wabil khusus ingin menghancurkan Ka'bah, Baitullahil Haram. Siapa yang menjaganya? Kakek beliau. Kalian ikut sama kakeknya. Ketika kakeknya merintahkan kalian, biarkan rumah ini dijaga oleh pemiliknya. Aku pemimpin kalian, orang-orang Quraisy, ikuti aku. Ayo kita naik ke gunung. Kalian ikuti kakeknya. Kalian taati. Tapi ketika sekarang dia datang membawa kebenaran, kalian ingin bunuh. Bagaimana kalian dulu dengan kakeknya? Jasanya terhadap kalian diingat. Ini kota yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi diperintahkan oleh Allah, Allah yang perintahkan untuk hijrah, tapi itu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya tempat kelahirannya, kota yang mulia. Dengan berat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan kota Makkah. Tapi di situ wajahadu, ada kesungguh-sungguhan. Kalau itu memang perintah Allah, maka dilaksanakan perintah Allah. Walaupun Nabi dengan rasa berat hati ketika beliau keluar dari kota Makkah, dia nengok ke belakang mengatakan, wallahi demi Allah, engkau adalah Makkah, kota yang paling mulia. Laula anni, kalau bukan karena aku nih, akhrajani, aku dikeluarkan, ma kharajtu minki, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau kota Makkah. Karena Nabi tahu kemuliaan kota itu. Tapi di situ wajahadu, ada kesungguh-sungguhan. Memang meninggalkan sesuatu itu berat, yang sudah melekat di hati. Baik itu kebaikan ataupun mungkin keburukan. Kalau sudah melekat di hati, berat meninggalkan itu. Tapi kalau udah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah di atas segala-galanya. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota yang dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an kita banyak temukan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota yang mulia ini, kota Makkah. Di dalam surat apa Allah bersumpah dengan kota Makkah? Di dalam surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Terus? Itu dia. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang selalu aman, damai, sentosa. Allah bersumpah dengan wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman, damai ini. Allah bersumpah karena mulia. Kemudian di dalam surat Al-Balad. Al-Balad, balad artinya apa? Negeri. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud oleh Allah dengan Al-Balad, negeri ini? Itu Makkah Al-Mukarramah. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah, tidak benar dugaan kalian, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Kan ini Al-Balad, surat Makkiyah, turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar apa sangkaan dan dugaan kalian bahwa tidak ada hari kiamat. Tidak benar. Akan ada hari kiamat itu. La, tidak benar sangkaan kalian, kata Allah. Uqsim, saya bersumpah bahwa nanti akan ada hari kiamat. Aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Allah bersumpah menetapkan hari kiamat dengan menggunakan tempat yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat yang mulia yang Nabi cintai, dan Allah menggunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tempat yang mulia itu. Karena tempat ini luar biasa kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri ini wahai Muhammad. Negeri mana? Makkah. Hillun disebutkan oleh para ulama, engkau tinggal di tempat yang mulia ini. Mekah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manusia mulia di situ tinggal. Berarti keduanya ini saling menguatkan akan kemuliaan. Bagaimana tidak mulia Mekah? Karena tinggal di tempat itu manusia yang paling mulia. Bagaimana tidak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tugaskan beliau pertama kali tinggal dan berdakwah di tempat yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun itu, wa anta hillun bihadzal balad,
Kata kata Allah Subhanahu wa taala, ini juga isyarat kata ulama bahwa nanti kau akan dikeluarkan dari kota ini, kau akan hijrah, kau akan keluar. Wa anta hillun. Pendapat yang lain mengatakan, wahai Muhammad, nanti ada waktunya mereka akan menghalalkan darahmu di tempat yang mulia ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Mereka akan menghalalkan darahmu. Ingat kisahnya. Ini kan bicara tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokohnya? Abu Jahal. Ada 11 pemimpin dari golongan kaum Quraisy yang mengumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh kabilah kaum Quraisy di Darun Nadwah. Mereka di situ mengatur strategi wa makaru dan berbuat makar untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya untuk menghalalkan darah di tempat yang mulia itu. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dulu jangankan menyiksa orang merdeka, jangankan menyakiti orang mulia yang memiliki keturunan yang mulia, budak pun mereka nggak berani sakiti di tempat itu. Di tempat yang haram yang mulia itu nggak berani. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ketika mereka menyiksa budaknya, mereka nggak mau menyiksa di tanah haram, mereka keluar karena tahu kemuliaan itu. Padahal itu budak, mohon maaf, budak dulu ada budak. Tapi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebencian mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kemudian mereka memegang prinsip-prinsip nenek moyang mereka dulu. Prinsip-prinsip yang mereka agungkan dulu, nggak boleh menyiksa di sini. Jangankan membunuh, menumpahkan sedikit, mukul orang pun nggak boleh. Wa anta hillun bihadzal balad, wahai Muhammad, suatu saat mereka akan menghalalkan darahmu di tempat yang dulu mereka agungkan, di tempat yang mereka muliakan. Budak mereka nggak berani siksa di tempat itu. Kau manusia mulia, ayahmu, kakekmu, orang yang menguasai bait rumah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka halalkan darahmu. Ini surah Al-Balad itu surat Makkiyah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah ada isyarat bahwa ya Rasulullah, wahai Muhammad, wa anta hillun bihadzal balad. Salah satu penjelasan ulama adalah nanti ada waktunya mereka akan menghalalkan darahmu. Berarti di situ ada kan, ketika mereka menghalalkan darah Nabi, Nabi harus pergi, harus menghindar, harus keluar dari tempat itu. Dan itu terjadi. Setelah berapa tahun? Nabi SAW berdakwah 13 tahun. Mereka menghalalkan darah Nabi. Dipimpin oleh siapa? Abu Jahal, Abu Gosong. Ya, mungkin dia gosong sekarang ya? Iya, Abu Jahal. Tokoh utamanya. Ya. Tokoh utamanya Abu Jahal. Aktor intelektualnya dia nih. Yang namanya siapa? Abu Jahal. Ikut juga di situ namanya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya. Pamannya ikut menjadi aktor itu. 11 orang mengumpulkan pemuda-pemuda. Sepakat mereka di malam hari akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di tempat yang mereka dulu agungkan, muliakan. Enggak boleh menyakiti. Tapi lupa mereka dengan apa? Komitmen mereka dulu terhadap keyakinan mereka. Wa anta hillun, nanti ada waktunya. Betul, terusir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu, memang harus ada mujahadah di situ. Harus ada kesungguh-sungguhan. Keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar Nabi hijrah. Diikuti oleh para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agar kita kemudian coba berkaca dari perjalanan hijrah para sahabat, sehingga kita ada kekuatan untuk betul-betul tadi memaknai hijrah tadi. Para sahabat yang kemudian ada yang berjalan kaki, Pak. Ada yang berjalan kaki dari kota Mekah menuju kota Madinah, berjalan kaki. Untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasul.
Tidak lagi berpikir tentang bagaimana perjalanan nanti, perbekalan, makan, minum, bagaimana binatang buas di perjalanan. Allah bersama mereka. Di situ wajahadu, ada kesungguh-sungguhan. Hijrah meninggalkan perkara yang Allah tidak redha, Allah tidak suka, menuju perkara yang Allah redha, yang Allah cintai. Hijrah. Wajahadu di situ dan bersungguh-sungguh. Ada seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau sahabat ini awalnya datang ke kota Makkah, bukan penduduk asli kota Makkah. Dia datang dalam keadaan orang miskin, datang ke kota Makkah. Kemudian menjadi orang yang punya harta di Makkah. Ketika ada perintah hijrah ini, beliau kemudian coba diam-diam hijrah, mengikuti setelah perjalanan Nabi SAW. Kemudian dia ditangkap oleh kaumnya, orang-orang Quraisy, dan mengatakan, Suhaib, engkau dulu datang ke kota Makkah, kau bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, datang kota Makkah ini, kau berdagang, kau berniaga, sekarang kau punya harta. Sekarang mau kemana? Dia mengatakan, aku ingin hijrah, mengikuti Rasulullah SAW. Dengan terang-terangan. Dia mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan, kami akan membunuh engkau. Kalau fa'in azamta, kalau kau ingin ikut hijrah, kami akan bunuh. Kemudian saya mengatakan, kalian tahu bahwa dulu pertama kali aku datang ke kota ini, ke kota kalian, tidak membawa apa-apa. Orang miskin, nggak punya harta. Dan sekarang aku ingin keluar dari kota ini. Kalau kalian inginkan hartaku, silahkan ambil seluruh hartaku. Aku ingin keluar dari kota ini, sebagaimana aku datang ke kota ini tidak membawa apa-apa. Dulu aku datang ke sini adalah dengan tujuan harta, berniaga. Sekarang aku keluar akan meninggalkan harta itu, ambil untuk kalian, tapi untuk Rasulullah aku akan keluar dari tempat ini. Baru kemudian Suhaib, kalau begitu nggak apa-apa, dilepaskan, dibiarkan, tapi dengan syarat seluruh hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Makanya Allah ketika menyebut kata hijrah, di situ digandengkan dengan kata harta. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah, kemudian berhijrah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, a'zamu darajatan, mereka akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita belajar dari perjuangan-perjuangan mereka. Orang-orang mulia itu, kenapa sampai hari ini kita membicarakan nama-nama mereka atas perjuangan dan pengorbanan mereka? Siapa yang tidak mengenal Bilal bin Rabah? Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan orang mulia? Mereka semua itu kita kenal adalah karena wajahadu fi sabilillah, karena mereka mengukir nama mereka dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran kita sering mendengar wazkur fil kitabi Musa. Bacalah di dalam Al-Quran ini, di situ ada Musa. Siapa Musa alaihissalam? Nabiullah yang berjuang di jalan Allah. Wazkur fil kitabi Maryam. Sebut, baca di dalam Al-Quran itu ada perempuan yang bernama Maryam, disebut nama mereka. Nah, nanti kita kalau meninggal, apa yang bisa disebut untuk kita? Wazkur, coba sebut. Siapa? Siapa dia? Oh, bapak ini namanya ini. Apa kontribusinya dalam hidup ini? Dalam umat ini? Dalam kebaikan? Wazkur, ini yang perlu. Ada kesungguh-sungguhan. Wajahadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kemampuan kita.
bersungguh-sungguh untuk menorehkan kebaikan. Masya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk membangun tempat ibadah? Oh, dulu tahun ini ketuanya ini, panitianya ini, jamaahnya ini solid. Terbangunlah tempat itu. Wajahadu bersungguh-sungguh. Oh, di masjid ini pengurusnya, ketuanya ini, jajarannya ini, programnya ini, wajahadu, dikenang, diingat. Siapa dulu yang pertama kali menggagas adanya masjid ini? Masih dikenang, masih diingat. Masih ingat, Pak? Siapa yang pertama kali dulu? Saya yakin pengurus tahu, masih ingat. Siapa yang menggagasnya? Siapa panitianya? Siapa yang meletakkan batu pertama dulu? Wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita melihat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada puncak ujian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Maha tahu. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun. Kalau hitungan waktu 13 tahun itu ya waktu yang lama. Ya, 13 tahun dakwah. 13 tahun orang jadi presiden berapa periode? Ya. 13 tahun dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal dakwahnya secara rahasia, sirrun, kemudian alania, terang-terangan. Ya. Setelah terang-terangan berbagai macam siksaan, intimidasi, bahkan terjadi embargo besar-besaran terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncak penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Maha tahu jamaah. Kita belajar bahwa perjuangan itu semakin berat kita rasakan, itu menunjukkan bahwa sudah klimaks. Sebentar lagi akan selesai. Pasti Allah akan berikan di jalan keluarnya. Kalau sudah kita merasakan betul-betul udah berat, lelah, ingat, jangan menyerah di situ. Pelajaran, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berhijrah di dalam keluarga, melaksanakan kebaikan dalam lingkungan keluarga kita. Ujian berbagai macam kita alami yang kita rasakan dalam hidup ini. Ketika merasakan sudah betul-betul, ya Allah, sudah berat sekali. Hampir kami nggak mampu. Ingat, itu sudah menandakan akan selesai itu ujian. Kita belajar dari hijrahnya Nabi. Sudah tidak kuatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia biasa yang dia ruhama'u bainahum, sayang terhadap sahabatnya, sahabat-sahabat budak yang disiksa. Kalau kita cerita satu persatu bagaimana disiksa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang langsung dibayangkan karena gara-gara dia masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, tombaknya Abu Jahal langsung menembus tubuhnya. Siapa? Perempuan pertama yang syahid keluarga Ammar bin Yasir. Yasir, anaknya Ammar. Beliau punya anak namanya Ammar. Yasir ayahnya, istrinya. Tembus tombaknya Abu Jahal, tembus ke belakang. Apakah karena dia berbuat salah? Apakah karena dia mencuri harta tuannya? Apakah karena dia menghina tuannya? Enggak. Gara-gara dia mengikrarkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan mengimani Nabi. Mati syahid di jalan Allah. Itu contoh. Nabi tahu. Nabi lihat bagaimana perasaan seorang pemimpin. Pemimpin terbaik. Manusia yang paling penuh hatinya dengan kasih sayang. Enggak ada kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kemudian melihat sahabatnya disiksa, dibunuh. Nabi mengatakan, sabran ya ahli Yasir. Dilihat oleh Nabi. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Sabran ya ahli Yasir. Sabar, sabar. Wahai keluarga Yasir. Yasir istrinya dibunuh. Kemudian selang berapa lama beliau disiksa, diikat. Yasir meninggal. Anaknya bernama Ammar.
disiksa. Ini satu keluarga beriman kepada Allah. Didoakan oleh Nabi, sabran ya ahla Yasir, sabar. Memang ini sunnatullah, sebuah perjuangan. Kalau berjuang kemudian asik-asik saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja, harus berpikir ulang. Kita sudah berada di jalan yang benar atau tidak? Kita benar-benar berjuang atau tidak? Yang kita perjuangkan ini benar atau tidak? Sunnatullah. Memperjuangkan kebenaran itu pasti ada cobaan rintangannya. Jadi kalau siapapun berada dalam kebaikan, maka di situ wajahadu bersungguh-sungguh. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kita diangkat menjadi ketua DKM. Ketua DKM mulia atau tidak? Mulia. Dan harus kita pegang amanah itu. Kalau kita sudah benar-benar, kemudian, ya Allah Ustaz, siapa yang nggak bisa tidur? Berarti benar. Ini perjuangan. Ustaz, kami dipercaya menjadi ketua pembangunan masjid. Kemudian, ya Allah berat, ini harus mudah. Itulah. Karena itu suatu kebaikan yang Allah redha, yang Allah inginkan, sehingga butuh mujahadah. Para sahabat itu begitu. Nabi nggak kuat melihat sahabatnya disiksa. Bilal disiksa di siang bolong, diterik matahari, ditibankan batu besar. Dipaksa, cukup mengatakan Muhammad itu pendusta. Cukup itu saja, kata Umayyah. Kalau kamu mengatakan itu, aku bebaskan engkau. Cukup kalimat itu. Kata Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad. Kemudian Abu Jahal kepada budaknya Ammar, dia siksa. Cukup dia mengatakan, kamu mengatakan Muhammad kadzib. Muhammad itu dusta. Sudah, kalimat itu saja kamu ucapkan, aku bebaskan kamu. Janji Abu Jahal terhadap Ammar, karena Ammar sudah tidak kuat. Tidak kuat. Dan mengatakan Muhammad kadzib, Muhammad itu dusta. Wah, langsung dilepas oleh Abu Jahal. Dia teriak, langsung mengatakan, saya menang, saya menang. Ammar sedih, datang kepada Abu Bakar, tolong sampaikan kepada Nabi, aku telah mengucapkan kalimat ini. Bagaimana dosa aku di depan Allah? Nabi mengatakan, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Selama hatinya tetap terpatri iman di situ, maka Allah mengampuni, Allah memaafkan. Tidak dipermasalahkan kalimat itu. Karena dalam keadaan disiksa. Begitu. Yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Di puncak itu jamaah sekalian. Di puncak itu. Nabi sudah tidak kuat. Turunlah perintah itu. Perintah hijrah. Ya, perintah hijrah. Allah berikan solusinya. Kalau di tempat ini, yang keluargamu, disebut keluarga. Orang-orang Mekah itu kayak satu keluarga dulu. Ya, saling membela, saling menyokong, saling membantu. Ini keluargamu di Mekah sudah tidak menerimamu. Silahkan, ada keluarga baru. Bumi Allah itu luas. Diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke kota Madinah. Perjalanan beliau subhanallah. Ya, tadi disebutkan kira-kira membutuhkan waktu hampir 2 minggu untuk sampai ke kota Madinah. Bukan dalam keadaan aman, tenang, tapi dalam pantauan, pengawasan, ya, dikejar, ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi itu sunnatullah. Sunnatullah bahwa dalam perjuangan, dalam kebaikan, ada ujian, ada cobaan, ada rintangannya. Tujuannya adalah lihimayatiddin. Para ulama, tujuan utama Allah perintahkan Nabi SAW hijrah adalah lihimayatiddin. Untuk menjaga agama. Karena di Mekah orang tidak bisa dengan leluasa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Orang tidak leluasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga agama itu Allah perintahkan Nabi, silahkan datang ke kota yang Allah muliakan. Allah berikan cahaya dengan cahaya iman. Yang dulu kota ini disebut dengan kota Yathrib. Kemudian Allah berikan nama lewat Nabi yang mulia menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang diberikan cahaya oleh Allah. Yang dicahayai.
yang diterangi oleh Allah. Apakah kota itu dulu bercahaya seperti cahaya lampu hari ini? Apakah kota itu terang benderang? Tidak. Tapi dia terang benderang bercahaya karena pancaran iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kota, subhanallah. Bagaimana kemudian di kota Madinah para sahabat, kalau di Makkah Nabi dimusuhi, ditolak dan seterusnya, ternyata di kota Madinah ahlan wa sahlan. Ya, ahlan artinya keluarga. Datang Rasulullah bak keluarga, disambut. Bahkan berhari-hari orang-orang Madinah, kaum Ansar sudah menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat kalau jamaah berangkat umrah, kemudian di tempat itu ada namanya Bustanul Mustazal. Ya, Bustan al-Mustazal, tempat di mana dinaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ya ke kota Madinah. Kemudian beliau singgah di satu tempat, di situ beliau duduk sebentar, kemudian dinaungi oleh Abu Bakar. Lihat Nabi kepanasan, kemudian dia buka sorbannya, kemudian dinaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai hari ini di situ ada mata air, mata air. Mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata air sampai hari ini tidak henti-hentinya keluar mata air di situ, di Bustanul Multazal. Disambut. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dia meninggalkan keluarganya di Mekah, meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat kelahirannya. Berat Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota itu. Tapi beliau mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu Allah ma khairu minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan kota Mekah, ada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Keluarga yang di Mekah memusuhi mereka, ada saudara Ansar yang ada di kota Madinah. Ini kaidah, hadis Nabi ini menjadi kaidah buat kita, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, catatannya karena Allah semata, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu menjadi kaidah hidup. Hijrah. Kalau saya keluar dari sini, gimana ya? Umpama. Ya. Hijrah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Rezeki. Mungkin ada yang masih haram. Ya. Tanya ke Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Haram. Belum seret. Tanya lagi ke Ustaz B, Ustaz begini nih, hukumnya gimana? Haram. Belum seret juga. Tanya Ustaz ketiga, sampai 10 Ustaz dia tanya, semua Ustaznya bilang haram. Masih ragu juga dia. Kemudian ada niatan hijrah, meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kaidah hidup yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi spirit perjuangan, hikmahnya adalah ambil ya, pelajaran dari mereka yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, siapa yang tidak mengenal Abdurrahman bin Auf? Beliau sahabat yang kaya raya di Mekah. Semua harta dia tinggalkan. Datang ke kota Madinah, dia tanya, pasar di mana? Ya. Pasar Cikeas mana sini? Dia tanya pasar, berniaga. Allah jadikan juga orang kaya di Mekah, di Madinah, sebagaimana dia kaya di Mekah. Meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Insyaallah taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya masih bisa menyampaikan, tapi ada saya lihat kegelisahan dalam hati jamaah. Ya, tapi saya pun agak seret nih. Sudah beberapa hari memang harus istirahat gitu ya. Tapi memang harus datang di sini untuk isi kajian. Semoga kita semua insyaallah diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah dari perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan coba mengamalkan apa-apa pelajaran yang kita ambil dari perjuangan mereka, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Tadi disebutkan tidak ada tanya jawab ya. Iya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
tahun baru Islam 1445 Hijriah adalah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik dalam apa? Dalam persaudaraan, dalam kasih sayang, dalam kekompakan, dalam semangat membangun kebaikan. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.